Bayangkan ya, Anda lagi jalan kaki santai, terus tiba-tiba senggolan bahu sama orang lewat. Iya, biasanya kan paling cuma saling ngangguk atau bilang maaf gitu kan? Betul banget. Terus lanjut jalan. Tapi coba deh masukin dua orang tadi ke dalam kotak besi bertenaga mesin, alias mobil. Tiba-tiba senggolan kecil itu bisa berubah jadi adegan film laga yang brutal. Wah ya, itu karena mobil itu kan fungsinya kayak baju zirah ya. Dia emang melindungi kita secara fisik, tapi memutus total komunikasi nonverbal kita. Maksudnya kayak senyum ramah atau lambaian tangan minta maaf gitu. Persis, tanpa sinyal-sinyal itu otak kita cenderung menerjemahkan kesalahan sepele jadi ancaman. Kayak, wah ini orang sengaja nih. Nah, pemikiran itu bawa kita langsung ke topik bahasan hari ini yang bersumber dari unggahan official Paoli News. Ini soal insiden road rage atau kemarahan di jalan raya waktu musim mudik di Sukamantri, Ciamis. Oh iya, kasus yang viral banget itu ya. Benar. Kita bakal bedah nih, gimana insiden yang awalnya cuma hampir bersenggolan, malah berujung hujan batu. Dan kenapa penyelesaian akhir kasus ini bikin netizen gemes banget karena beda sama ekspektasi mereka. Kalau kita telusuri kronologinya dari sumber, awalnya ada mobil pemudik mau putar balik. Terus nyaris, ingat ya, nyaris bersenggolan sama motor. Cuma nyaris loh padahal. Iya, laporannya nyebut ini bermula dari sekedar kesalahpahaman aja. Tapi respon si pemotor ini, jauh dari kata salah paham biasa sih. Dia ngamuk, ngehadang mobil, terus langsung ngancurin kaca spion sama kaca depan pakai batu loh. Pakai batu lumayan besar pula ya. Iya kan? Maksud saya, kenapa nggak cuma klakson panjang, atau ya minimal ngomel dari jauh lah? Kenapa harus langsung melompat ke taktik perusakan sekelas ini? Nah, disinilah konsep psikologis namanya deindividuasi itu bermain. Waktu kita merasa anonim di dalam kendaraan, apalagi wajah ketutup helm kan? Oh, hambatan sosial kita runtuh gitu ya? Betul, langsung runtuh. Ditambah lagi kondisi jalanan mudik yang macet, lelah fisik, dan stres. Jadi kesalahpahaman itu nggak diproses sebagai ketidaksengajaan lagi. Tapi malah dianggap sebagai serangan teritorial ke egonya dia. Persis. Jadi karena komunikasi normal terputus oleh pembatas fisik, agresi ekstrim itu jadi satu-satunya bahasa yang tersisa buat merebut kendali. Batu itu cuma pelampiasan fisik dari tekanan yang udah numpuk. Karena si pelaku merasa anonimitasnya ngasih ruang buat bertindak tanpa konsekuensi ya. Benar sekali. Kaca hancur, suasana tegang, Anda pasti mikir ini bakal berakhir di kantor polisi kan? Tapi ceritanya berbelok tajam nih. Laporannya nyebut kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Berdamai ya akhirnya? Nah itu, pelaku minta maaf dan bersedia ganti rugi. Tunggu. Saya harus protes di sini. Kalau ada orang sadar ngancurin kaca mobil kita pakai batu, apa jabat tangan sama uang ganti rugi itu beneran cukup? Reaksi yang sama persis membanjiri jejak digital kasus ini kok. Videonya kan sangat viral. Ada tagar kriminal di unggahan itu. Wah iya, likes-nya sampai hampir 13.000, ratusan shares juga kan? Benar. Dan kolom komentarnya kompak banget, nuntut pelakunya di penjara. Publik di internet ngelihat insiden ini tuh murni hitam dan putih. Mereka nuntut efek jerah secara hukum dong. Terus kenapa korban di lapangan justru milih buat maafin dan berdamai? Ini yang menarik. Ini ngasih lihat betapa besarnya celah antara kemarahan moral di dunia maya sama realita praktis di lapangan. Buat netizen, ini tuh tontonan yang butuh akhir yang adil. Keadilan versi mereka gitu ya? Iya, tapi coba posisikan diri sebagai korban. Mereka ini pemudik yang lelah, pengen cepet sampai tujuan. Proses hukum itu berarti birokrasi berhari-hari. Jadwal berantakan, dan pasti ada biaya tambahan lagi. Persis banget. Jadi jalan kekeluargaan itu seringkali bukan soal kebesaran hati buat maafin. Tapi sekedar kalkulasi paling pragmatis aja, supaya mobil bisa masuk bengkel dan mereka bisa lanjutin hidup. Jadi netizen pengen keadilan demi kepuasan moral komunal, sementara korban cuma butuh efisiensi pribadi ya. Dari putar balik yang salah, mobil hancur, viral, ditutup pakai ganti rugi sederhana. Di era media sosial, hari sial Anda di jalanan emang udah bukan cuma urusan Anda sama pelaku lagi, tapi langsung jadi tontonan buat dihakimi jutaan orang. Jalan raya seketika berubah jadi pengadilan publik begitu ada kamera ponsel yang nyala ya. Betul, dan itu menyisakan satu pertanyaan yang sangat mengganggu buat kita pikirkan. Apa tuh? Tadi kita bahas gimana kendaraan mengubah perilaku manusia kan? Tapi gimana dengan efek sebuah kamera? Oh, paham saya. Maksudnya, kalau kejadian di Ciamis ini nggak terekam dan nggak viral secara luas,
apa pelaku bakal tetap inisiatif minta maaf dan bayar ganti rugi? Nah, itu dia pertanyaannya. Atau jangan-jangan justru lensa kamera dan tekanan jutaan penonton itulah yang sebenarnya memaksa munculnya jalan kekeluargaan ini? Coba Anda renungkan.